Orang-orang Farisi itu datang lagi dengan niat yang tidak begitu mulia. Mereka datang dengan satu skenario untuk menjebak Yesus. Jika kemarin Yesus dihadapkan pada dua pilihan tentang apakah seseorang itu wajib membayar pajak kepada kaisar atau tidak, hari ini Yesus dihadapkan pada satu pertanyaan yang cukup krusial. Hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Hukum Taurat bagi orang Yahudi adalah pedoman hidup bermasyarakat juga dalam hubungannya dengan Allah. Seperti sistem pemerintahan yang menetapkan hukum agar roda kehidupan dapat dikendalikan, Yesus dimintai pendapat dari kumpulan hukum-hukum itu, manakah yang paling utama? Yesus kemudian menjawab pertanyaan itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Namun Yesus melanjutkan jawabannya, dan hukum yang kedua sama dengan ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan segenap hati, jiwa, dan dengan akal budi. Demikian Yesus menggarisbawahi hal terpenting dalam mengamalkan hukum Taurat. Santo Paulus meneguhkan sekaligus mengapresiasi kesaksian hidup jemaat yang memberi warna tersendiri kepada semua orang di Makedonia dan Akhaya. Menurut Paulus, hal ini dikarenakan ketulusan hati untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Tentu ini merupakan suatu kabar yang sangat menggembirakan. Kerelaan untuk dibimbing oleh Roh Kudus adalah salah satu tindakan nyata dari mengasihi Tuhan dengan segala yang kita punya. Hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Dengan begitu, kita bisa menjadi orang-orang yang memandang orang lain sebagai sesama. Itu berarti tidak ada tindakan kita yang meremehkan, yang menindas, atau bahkan menempatkan sesama kita pada posisi sulit, tak terhitung. Dan Allah telah berjanji akan mendatangkan kutuk bagi semua orang yang bertindak demikian, yang bertindak tidak berdasarkan kasih, yang menindas dan yang tidak adil. Saudara-saudari terkasih, tindakan mengasihi itu tindakan yang gampang-gampang sulit. Jika ditanya tentang mengasihi Tuhan, saya sangat yakin kita semua akan sepakat, ya, kami akan mengasihi Tuhan demi apapun itu. Walau terkadang kita tidak sungguh mengandalkan Tuhan. Namun berhadapan dengan sesama, hal ini menjadi sangat rumit, sebab kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ada gesekan-gesekan dalam relasi menimbulkan banyak kesan, entah itu ketidakpercayaan, kekecewaan, ketidakpuasan, dan banyak perasaan lainnya. Lalu bagaimana kasih itu menjadi nyata di dalam hidup dengan liku-liku hidup kita yang sangat beraneka ragam itu? Harus kita akui bahwa kita tidak sepenuhnya bisa mengamalkan kasih itu dengan sempurna. Kita bahkan banyak kali jatuh dalam tindakan ingat diri yang berlebihan. Kita menginginkan kebaikan untuk diri, tetapi lupa memberikan hal serupa untuk sesama kita. Akan ada beribu alasan mengapa jadi begini atau mengapa jadi begitu. Mengapa kita bisa mengasihi dia dan mengapa kita tidak bisa mengasihi dia yang lain. Mungkin kita harus mengambil waktu sejenak, berdiam diri sembari meminta bantuan Roh Kudus agar kita bisa mengasihi dengan tulus. Minta Tuhan agar kita bisa mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita, yang melukai kita, yang tidak sejalan, yang tidak sepikir dengan kita. Dan mulailah mengasihi mereka dengan apa yang bisa engkau usahakan. Tuhan, semoga kami mampu mengasihi walau hati kami terluka.